warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Buhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut pilihan utama kami pada pagi hari ini. Muzakir Manaf Fadlullah menjadi Gubernur Aceh periode 2025-2030 setelah resmi dilantik Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat paripurna DPR Aceh. Rumah wartawan sebuah stasiun televisi nasional di Lok Semawe dibobol maling saat ditinggal pergi sehingga kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah mahasiswa sebuah universitas di Kota Langsa menggelar tabur buku ke sekolah pedalaman untuk meningkatkan literasi siswa. Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian resmi melantik pasangan Muzakir Manaf Fadlullah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030. Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan berlangsung dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh pada Rabu siang. Pelantikan pucuk pimpinan tertinggi pemerintahan Provinsi Aceh disaksikan oleh Ketua Mahkamah Syariah Aceh, anggota DPR RI asal Aceh, pimpinan partai politik lokal dan nasional, sejumlah bupati wali kota se-Aceh juga hadir pada hari bersejarah ini. Setelah pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas antara Mendagri Tito Karnavian, Muzakir Manaf dan PJ Gubernur Safrizal ZA. Selanjutnya, Muzakir dan Fadlullah diguyur tradisi pesiju adat oleh Wali Nanggro Aceh, Malik Mahmud Al-Haitar. Namun karena di Aceh ada kekhususan undang-undang, ada pasal yang spesifik mengatur bahwa gubernur dan wakil gubernur Aceh dilantik oleh menteri dan menteri atas nama Presiden Republik Indonesia di dalam sidang pleno DPRA paripurna di hadapan Ketua Mahkamah Syariah, dan juga otomatis sidangnya dilaksanakan di ibu kota provinsi di Banda Aceh. Oleh karena itulah saya meminta izin dan melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden Prabowo Subianto tentu mematuhi aturan undang-undang tersebut. Namun beliau sebetulnya sangat ingin hadir pada acara ini, namun karena beliau harus menerima Presiden Turki, Presiden Erdogan pada hari ini juga di Istana Bogor jam yang sama juga. Sebelumnya, pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Aceh, Zulfadli, dibacakan keputusan Presiden tentang pemberhentian Safrizal ZA dari penjabat gubernur dan kepres pengangkatan Muzakir Manaf Fadlullah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Sekarang, sudah saya bilang tadi kan, sudah dari mana dengar lagi. Oke, cukup. Sesuai dengan sumpah. Ingin memperlakukan masyarakat. Saya hari ini kuasa, saya tetap hapuskan barcode. Tidak ada lagi sama sekali. Itu saja. Satu aja, Bang. Ya, Efisiensi anggaran akan kena di pengurangan otsus, Pak. Nilai otsus kita, Pak. ya nanti kita lihat. Iya, cukup teman-teman. Makasih rekan-rekan. Pelantikan Gubernur Aceh periode 2025-2030 disaksikan sejumlah warga yang memenuhi gedung utama DPRA dan melalui saluran televisi. Mereka berharap kesejahteraan dan kemajuan Aceh ke depan makin meningkat. Sementara itu, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang menghadiri pelantikan Muzakir Manaf Fadlullah berharap kemajuan dan perdamaian terpelihara. Sebagai tokoh perdamaian Aceh, JK berpesan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru bekerja keras dalam memajukan perekonomian di Serambi Makkah. Ya, sekarang zamannya membangun, zamannya memajukan ekonomi, memajukan masyarakat, memajukan pendidikan, memajukan kesehatan, itu ke gubernur. Nah, kalau banyak tantangan Ya, tentu masyarakat Aceh kan semangat yang tinggi. Coba gantikan dikit aja. Semangat untuk memajukan ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat yang baik.
Yusuf Kala khusus menghadiri pelantikan Muzakir Fadlullah. Sebagai inisiator perdamaian di Indonesia, ia terlibat dalam negosiasi damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Muzakir Manaf adalah mantan Panglima Komando Pusat GAM dan terlibat dalam Komite Peralihan Aceh. Ia dikenal memiliki hubungan baik dengan Kala yang juga berperan dalam proses damai konflik di Poso dan Ambon yang terjadi antara tahun 1998 hingga 2001. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Seorang ABK terjatuh dari kapal motor KM Serasi di perairan Perelak. Belum diketahui penyebab ABK jatuh, namun tim SAR gabungan masih terus mencari dan korban belum ditemukan. Ruslan 25 tahun, warga desa Gelanggang Merak, Kecamatan Perelak Timur pada Selasa sore lalu. ABK Malang itu diduga terpeleset dari tepi kapal dan sempat minta tolong. ABK kapal Serasi ini diketahui jatuh ke laut 20 menit setelah kejadian. Teman sesama ABK sempat memanggil Ruslan hingga beberapa kali namun tidak ada jawaban. Para ABK mencari dan tidak menemukan korban di atas kapal sehingga diduga jatuh ke laut. Sejumlah ABK berusaha menghubungi kapal-kapal nelayan yang ada di sekitar lokasi untuk membantu pencarian. Namun hingga Rabu sore korban belum juga ditemukan. Kemarin sore langsung turun melakukan pencarian ke arah laut. Karena sampai tadi malam dan sampai sekarang belum ada informasi tentang ABK yang tenggelam tersebut. Tim SAR gabungan memperluas pencarian dengan melibatkan para personel Satpolairut Polres Aceh Timur, BPBD Aceh Timur, dan beberapa kapal nelayan sekitar lokasi kejadian. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Rumah milik seorang koresponden stasiun televisi swasta nasional di Lok Sumawe dibobol maling. Akibatnya sejumlah barang elektronik hingga barang berharga lainnya raib digondol maling. Rumah Saiful MDA di Desa Kandang, Kecamatan Muara II, Lok Sumawe diacak-acak maling. Rumah tersebut sedang ditinggal pergi penghuninya karena sedang berada di luar daerah. Ketika kembali, barang berharga termasuk alat kerja hilang dari rumahnya, kamera dan komputer jinjing ikut dicuri sehingga kerugian mencapai ratusan juta rupiah. AC 2 unit, habis itu kulkas, dispenser, kemudian mesin cuci, mesin pompa air, hampir semua itu dibongkar semua. Mungkin Dokumen-dokumen kan. kapan ini pertama diketahui kehilangannya? Hari Sabtu kemarin pas masuk tengok udah habis semua. Habis semua, TV juga, laptop, alat kerja ya. Sementara itu, Polres Lok Sumawe sedang melakukan identifikasi di rumah korban. Polisi menyita linggis yang diduga digunakan pelaku untuk membobol rumah tersebut. Polisi juga memeriksa sejumlah ruangan yang sudah diobrak-abrik pelaku. Tugas juga mengidentifikasi barang yang tersisa guna mengetahui sidik jari pelaku. Laporan dari masyarakat ada pembongkaran rumah di lokasi perumahan tsunami ya. Jadi kita turun ke lokasi untuk melakukan identifikasi. Melakukan identifikasi lewat mana mungkin ada tersangka naik, nanti akan kita evaluasi lebih lanjut. Menurut warga, daerah itu rawan karena sering kehilangan termasuk ternak warga. Mereka meminta kepolisian segera bisa menangkap pelaku yang kerap meresahkan warga. Ramadan melaporkan dari Lok Sumawe. Penyelundupan sejumlah barang ilegal ke Aceh digagalkan petugas Bea dan Cukai Kota Langsa.
Petugas menangkap pelaku saat dalam perjalanan di Jalan Raya Medan Banda Aceh, Alu 2, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa beberapa waktu lalu. Dalam penangkapan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti terdiri dari 12 sepeda motor bekas dengan berbagai merek, 24 koli teh hijau, termasuk 8 ekor kambing dan 12 ekor merkat atau surikata. Selain itu, petugas juga menemukan 6 koli onderdil kendaraan bermotor, 1 koli mesin kendaraan bermotor, dan 1 koli tanaman hias tanpa izin masuk. Petugas juga menahan 2 pelaku berinisial ES dan AB. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di Lapas Kelas 2B Langsa untuk menjalani proses hukum. Kami mengamankan 2 tersangka yang sudah kami titipkan di Lapas 2B Langsa dan saat ini dalam proses penyidikan berlangsung. Nantinya kami akan terus berkoordinasi dengan penyidik Kejaksaan Negeri Langsa untuk melakukan tindak lanjut terhadap alat bukti yang kami amankan. Untuk binatang-binatang ini kami juga akan berkoordinasi dengan karantina dan juga BKSDA untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun. Selain itu, denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah sudah menanti. Mai Munzir melaporkan dari Kota Langsa.